Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa, dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys, di sekitaran jam 19.18 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Kamis tanggal 31 Juli guys. Dan malam ini tuh ada news di sekitaran jam 19.30. Kurang bentar lagi news bakalan rilis guys. Dan seperti biasa di sini nanti kita bakalan tunggu newsnya rilis dulu, dan minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya rilis, di sini kita coba mapping dulu guys, karena di sini belum kita mapping. Di sini kalau kita analisa guys, di time frame H1 pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini tuh naik ke atas guys, naik ke atas. Terus setelah itu di sesi Eropa pergerakan marketnya sempat turun dulu guys ke bawah. Pergerakan market pullback dulu ke bawah, dan setelah itu pergerakan market di sini naik lagi ke atas guys. Dan di sini tuh ada dua kemungkinan guys, antara pergerakan marketnya di sini tuh bakalan ngebreak area resisten di sini atau ngebreak area support bawahnya sini guys. Di sini sebenarnya tinggal kita tunggu antara pergerakan marketnya bakalan ngebreak resisten di sini atau area support di sini guys. Di sini kita coba sambil mapping. Pertama kita coba tandai untuk area resisten di sini, resisten di time frame H1. Dan di sini kita coba tandai untuk area supportnya guys. Kita coba tandai untuk area support di time frame H1 di area sini. Terus di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya guys. Dan kita coba tandai untuk area resisten atasnya guys. Untuk resisten di time frame H1 kita coba tandai di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa di sini kita coba tandai untuk area open market dan area base-nya guys. Pertama kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya guys. Untuk area support terdekatnya kita bisa tandai candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan seperti biasa untuk trading plan kita malam ini guys, di sini kita tunggu newsnya rilis dulu guys. News rilis di sekitaran jam 19.30. Di sini nanti kita tunggu newsnya rilis dulu, dan minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys.
Untuk setupnya di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu dari area zona open marketnya di sini guys. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya breakout dulu dari area zona open marketnya di sini guys. Dan nanti kita juga bisa ambil setup almost nyolong start. Kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5 ini guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini. Dan nanti kita juga lihat dari struktur marketnya guys. Nanti kita bisa ambil setup almost nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 dan kita lihat area base-nya itu berapa kali di retest guys. Dan untuk setup bouncingnya guys, di sini kalau sumpama pergerakan marketnya turun ke bawah dan kita gak bisa dapat setup almost di area sini guys. Nanti kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Ketika pergerakan marketnya menyentuh area support di time frame H1 ini, kita bisa ambil setup buy di area sini guys, atau setup bouncing guys. Dan seumpama pergerakan marketnya naik ke atas dan menyentuh area resisten di time frame H1 di sini guys. Di sini kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys, atau kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, cuki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, cuki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup sell guys? Di sini kalau kita perhatikan guys, pergerakan market kan di sini sebenarnya belum nge-break area support atau area base di area sini. Tapi di sini saya coba ambil setup sell di area sini guys. Karena di sini guys, di sini kalau kita perhatikan tadi kan ada news di sekitaran jam 19.30 dan pergerakan newsnya tadi kan sempat naik ke atas guys. Mencoba ngebreak area resisten di sini atau area base di sini, tapi dia gak mampu guys. Pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Pergerakan market turun ke bawah dan area open market di sini kan membentuk area support guys. Area open market di sini membentuk area support dan pergerakan market di sini kan turun juga ingin meretest area support di sini guys. Tapi di sini pergerakan marketnya juga gak mampu guys. Pergerakan marketnya naik lagi ke atas, mencoba meretest area resisten di sini lagi. Dan pergerakan marketnya juga gak mampu ngebreak area resisten di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun ke bawah dan di sini kalau kita perhatikan guys, ketika pergerakan marketnya turun ke bawah, di candle merah ini mampu ngebreak area support di sini guys. Support retestan ini. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell di area sini guys. Jadi saya gak nunggu pergerakan marketnya ngebreak area support bawahnya di sini, cukup di area open market di sini saya coba ambil setup sell guys. Karena di sini sudah jelas, sudah kelihatan pergerakan market itu bakalan mampu ngebreak area support di sini atau area open market di sini guys. Dan di sini tinggal kita tunggu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke.
Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.997.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini tadi saya entry itu di area sini. Sebenarnya saya tadi entry itu nggak nunggu pergerakan market itu ngebreak area support atau area base di sini, tapi di sini saya tadi ambil entry sell tuh di area sini guys. Karena di sini saya lihatnya ini guys. Di sini kan pergerakan market tadi tuh pergerakan market mencoba meretest area resisten atau area base di sini terus menerus guys. Tapi di sini pergerakan marketnya kan gagal guys. Pergerakan market di sini sempat naik, mencoba meretest turun di sini terus naik lagi, mencoba meretest turun lagi ke bawah, drop sampai ke bawah guys. Terus di sini pergerakan marketnya naik lagi, mencoba meretest area resisten di sini, tapi di sini dia gagal. Dan di sini kalau kita perhatikan guys, area open market di sini kan membentuk area support guys. Area open market di sini membentuk area support, dan area support di sini sudah di break oleh candle merah ini guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Karena di sini saya lihatnya pergerakan market di sini sudah gak mampu ngebreak untuk area resisten di sini, dan sudah ada tanda-tanda pergerakan market di sini bakalan ada pembalikan tren guys. Karena di sini sudah jelas pergerakan market setelah dia ngebreak area resisten di sini terus menerus, tapi di sini dia gagal dan malah di sini pergerakan market ngebreak area support area open market di sini guys. Makanya di sini saya coba ambil setup sell di area sini. Dan alhamdulillahnya ketika saya coba ambil setup sell guys, pergerakan marketnya turun drop ke bawah guys dan mengenai take profit saya guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.997.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.